Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Septiantoko. Saat ini saya mengajar di Departemen Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP. Hal ini merupakan salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video pembelajaran ini akan menyampaikan mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan IPS. Mata kuliah ini wajib untuk mahasiswa IPS semester 3 dengan bobot 2 SKS. Kode mata kuliah PIS 60219. Mata kuliah ini membahas dan membekali mahasiswa untuk dapat menganalisis konsep, landasan, dan dinamika kurikulum pendidikan IPS yang saat ini digunakan oleh para guru. Fokus mata kuliah ini menerjemahkan capaian pembelajaran IPS ke dalam tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan perencanaan semester. Mata kuliah ini juga melatih mahasiswa mengembangkan bahan ajar, strategi, metode, penelitian, dan media sehingga dapat merancang kurikulum mikro. Mata kuliah ini juga mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam mengevaluasi implementasi kurikulum dan kebutuhan pengembangan profesional guru IPS. Perkuliahan ini akan dilaksanakan 16 kali pertemuan yang diantaranya 14 kali teori, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Perkuliahan ini dirancang secara aktif dan partisipatif untuk mendorong mahasiswa dalam mendengarkan penjelasan dosen, mengikuti dosen dalam berdiskusi, presentasi kelompok, analisis studi kasus, penugasan mandiri, dan berbagai aktivitas pembelajaran kolaboratif dan tentunya berbasis project-based learning. Selain itu, saya sebagai dosen harus membangun komunikasi dua arah agar mahasiswa lebih aktif bertanya, berdiskusi, berpikir kritis secara komputasional, serta terampil berargumen untuk mengkonstruk kurikulum IPS yang kontekstual. Pada mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran. Yang pertama, menganalisis konsep, landasan, sejarah, dinamika, dan kerangka kurikulum IPS secara kritis dan kontekstual. Kedua, menganalisis capaian pembelajaran IPS dan menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta perencanaan semester yang sistematis. Ketiga, mengembangkan bahan ajar, strategi, metode, teknologi, media, dan asesmen pembelajaran IPS yang relevan dengan karakteristik peserta didik. Keempat, merancang kurikulum mikro IPS yang menunjukkan keselarasan tujuan, materi, aktivitas, media, sumber belajar, dan asesmen. Kelima, mengevaluasi implementasi kurikulum IPS serta merumuskan rekomendasi pengembangan profesional guru berdasarkan bukti dan argumentasi akademik. Pada mata kuliah ini mempunyai bahan kajian diantaranya 1. Konsep dasar pembelajaran IPS, kedua, landasan filosofis, ketiga, strategi dan metodologi pembelajaran, keempat, dinamika kurikulum pembelajaran IPS. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah pengembangan kurikulum IPS yang dikembangkan oleh Apripsi dan buku-buku yang relevan pada mata kuliah ini. Selanjutnya, komponen bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah kehadiran berbobot 5%, tugas berbobot 10%, UTS 15%, UAS 20%, dan yang terakhir tim BIS Project 50%.
Demikian ringkasan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan IPS. Tentunya sebagai calon guru IPS, mahasiswa harus memiliki keterampilan dalam memahami perkembangan kurikulum IPS yang saat ini. Selanjutnya akan saya sampaikan proses pembelajaran di kelas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan IPS sebagai syarat untuk sertifikasi dosen yang saya ajukan pada tahun 2026 ini. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, cukup. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Pak. Ya, sehat? Alhamdulillah. Ya, kita bisa bertemu lagi di mata kuliah kurikulum pengembangan kurikulum IPS ya. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas yang namanya paradigma pembelajaran IPS ya. Tapi sebelumnya saya presentasi dulu. Ini sudah masuk semua ya? Sudah. Oke, masuk semuanya dan saya semuanya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas paradigma pembelajaran IPS. Nah, sebelum masuk ke sini, saya ingin bertanya kepada kalian semuanya ya. Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang IPS itu, pembelajaran IPS itu? Ada yang tahu? Ilmu yang mempelajari tentang sosial, Pak. Ya, namanya siapa? Ulia. Ulia. Ya, Ulia. Ilmu sosial, ada lagi? Pak, Ya. ilmu yang mempelajari antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan, manusia dengan lingkungan. Namanya siapa? Indiani. Indiani. Selamat buat Indiani. Ada lagi? Ya, Pak. Ya. IPS di dalamnya terdiri dari ilmu pengetahuan berupa ekonomi, sosiologi, sejarah, dan juga tentunya berkaitan dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ya. Namanya Mereka, Pak. nih, wah sangat antusias dan sangat aktif sekali ya pada kelas ini. Ya, teman-teman semuanya, pada kurikulum pengembangan kurikulum pendidikan IPS itu kita harus tahu apa yang namanya pembelajaran IPS itu apa, kemudian apa tujuannya, kemudian bagaimana kita itu mengubah atau merancang pembelajaran IPS itu biar kena konsepnya itu ya. Nah, itu untuk merancang kurikulum. Nah, itu yang terutama. Kemudian saya lanjut. Oke, sebelum masuk ke ke materi, saya ingin memperlihatkan, silahkan disimak dulu. Di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Ya, di highlight tadi Kesimpulan apa? dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Ya, dari keluarga miskin, dari keluarga yang tidak miskin, cenderungnya sudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Ada sesuatu hal yang belum artinya gini, kawan-kawan semuanya, apa yang kalian bisa simpulkan atau kalian petik dari video yang kalian simak itu tadi tentang kemiskinan dari keluarga miskin malah semakin miskin, kemudian yang tidak miskin malah ada perbedaannya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang Anda bisa simak, kemudian ada simpulkan terkait dengan video yang sudah saya tampilkan tadi? Kira-kira apa? Budaya, jadi budaya yang semakin istilahnya
yang ada di sekitar kita itu ya akan berpengaruh pada yang namanya kemiskinan juga berpengaruh kepada yang namanya pola kehidupannya mereka, budaya. Kemudian bukan artinya kemiskinan itu serta-merta hanya ekonomi saja, tapi bisa menjadi faktornya itu adalah budaya. Nah, makanya dari itu IPS itu bagaimana kita itu bisa mempelajarkan siswanya itu menjadi siswa yang mempunyai jiwa karakter yang dimana siswa itu bisa merubah atau bisa mempunyai karakter yang lebih bagus daripada sebelumnya, seperti itu. Akan merubah itu, bukan hanya hafalan seperti itu ya yang pertama. Kemudian kita lanjut. Nah, pada bab ini capaian pembelajaran itu adalah menganalisis konsep kurikulum pendidikan IPS secara kritis dan kontekstual. Nah, terus bagaimana kita itu bisa membangun sebuah kurikulum yang mengena di situ, bukan hanya untuk hafalan aja gitu ya. Itu. Oke. Nah, ini. Coba IPS bukan sekedar deretan fakta masa lalu. Nah, di sini sering kita sebut IPS itu hanya yang namanya ini. Hafalan tokoh, tanggal, istilah dan lain sebagainya. Itu kan kalau dulu siapa Bapak pejuang kita, proklamator kita? Masih hafal gitu, Pak Soekarno. Kemudian kapan kita itu merdeka? Sudah hafal. Tapi kita tidak tahu bagaimana kita itu mengkonsep apa arti kemerdekaan itu, iya kan? Oh, ternyata kemerdekaan itu adalah perjuangan. Dan di sini kita akan mengisi perjuangan itu. Disitulah kita itu mempelajari yang namanya IPS itu, gitu ya. Nah, IPS adalah area untuk menafsirkan realita sosial yang secara utuh itu, ya. Oke. Jadi hafalan, pasif, tindakan sosial, dan kewarganegaraan. Ini yang akan kita bentuk nantinya. Nah, Anda sebagai calon guru IPS, yaitu harus bisa merancang itu. Ya, bukan hanya, hafalan textbook, LKS apalagi. Nah, kita akan bisa membangun sebuah kurikulum yang dimana siswa itu bisa mempunyai pembelajaran yang mendalam, karena sekarang kurikulumnya mendalam ya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita membongkar yang namanya ilmu sosial dan pendidikan IPS. Perkuliahan ini itu berbasis project ya, dan akhirnya nanti kalian akan mengkonsep membuat sebuah produk yang namanya kurikulum mikro. Tapi sebelum masuk ke situ ya kita harus tahu apa arti pendidikan IPS itu. Nah, ini kita bisa membedakan yang namanya ilmu sosial murni dengan pendidikan IPS. Jelas bahwa fokus kita itu adalah penyertaan seleksi adaptasi pedagogis. Tapi kalau ilmu sosial seperti yang disampaikan tadi, ilmu sosial itu ada disiplin ilmu yang berdiri sendiri, ada geografi sosial. Tapi kalau kita integrated gitu ya, nanti akan ada. Kemudian karakter ilmu sosial kompleks, teoritis, dan spesifik pada satu bidang kajian. Kalau kita IPS itu adalah interdisipliner, adaptif. Adaptif itu seperti apa? Yaitu tadi kita akan menyesuaikan apa yang kita hadapi sekarang itu gitu ya. Dan berorientasi pada isu nyata berbasis masalah. Jelas itu ya. Masalah apa aja, kemudian bagaimana mahasiswa itu bisa menghadapi permasalahan itu gitu ya. Tujuan utamanya adalah kalau ilmu sosial adalah menghasilkan ilmuwan. Ya, kalau pendidikan IPS itu adalah menyiapkan peserta didik menjalani kehidupan kewarganegaraan yang demokratis. Warga negara yang baik, ya, demokratis dan baik. Ya, oke. Tujuan, dari pengetahuan menuju aksi. Jadi bukan hanya pengetahuan atau kognitif aja yang kita akan bentuk dari kurikulum itu, tapi bagaimana kurikulum itu bisa mengaksikan peserta didik gitu ya. Pembelajaran itu tidak netral, ia membawa misi pendidikan nilai, menuntut keseimbangan antara mengetahui rasa, nilai, dan bertindak. Nah, kemudian lintas, ini gambarannya teman-teman semuanya. Realita sosial yang dinamis, contohnya seperti apa? Realita yang dinamis itu tadi. Contoh ada permasalahan di kekinian itu apa permasalahannya?
di masyarakat. Melemahnya nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah bisa. Yang lebih kompleks lagi yang kontekstual. Contohnya permasalahan banjir, ya kan? Banjir. Coba kita permasalahan itu, banjir di sekeliling kita itu kalau dihadapi cuman satu ilmu saja itu bisa nggak? Nah, tidak bisa. Contohnya gimana? Kalau kita akan berargumen tentang mengatasi banjir dari sisi geografisnya, contoh gimana? Dilihat wilayahnya, lokasi. Wilayahnya, lokasi, bagaimana drainasenya, gitu kan? Kemudian dari sisi ekonomi, bagaimana? Anggaran pembuatan. Kemudian ada yang namanya reboisasi, kalau ada penebangan liar itu harus ada reboisasi, seperti itu kan? Kemudian itu faktor ekonomi juga loh. Kemudian ada yang namanya sosiologi, bagaimana kita itu bisa bertindak untuk kalau kita menebang pohon, apakah dampak dari lingkungan itu gitu. Sosiologis itu dari diri kita. Nah, kalau kita sudah punya peserta didik atau capaian kita itu, kurikulum kita itu untuk menuju ke situ, ya IPS akan tercapai. Dan nanti secara realita IPS itu akan membuat masyarakat itu akan menjadi yang demokratis itu tadi, menjadi warga negara yang baik gitu ya. Oke, tuh 3 pilar pedagogis, nah gitu ya, 3 pilar. Untuk mengembangkan kurikulum pendidikan IPS itu ada 3 pilar. Nah, itu adalah 1, konstruktivisme, 2, kontekstual, terintegrasi. Konstruktivisme itu seperti apa? Contoh, kita itu membuat sebuah metode pembelajaran itu ya harus gimana? Metodenya harus pas. Contohnya bagaimana? Kita harus bagaimana cara kita itu guru dengan siswa itu saling berinteraksi. Ya, berinteraksi itu. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, metodenya bagaimana? Apakah nanti ceramah dengan variatif? Kemudian apakah nanti dengan metode-metode games? Itu bisa. Nah, itu mengkonstruktif, berpusat pada siswa. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran itu akan berpusat pada siswa, gitu ya. Kemudian kontekstual, seperti tadi kontekstual. Apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan di masyarakat, apa yang kita temui di masyarakat. Contohnya seperti apa? Tadi banjir, ya kan? Oke, lanjut. Nah, ini tahapan ya. Kalau kita itu akan mengembangkan kurikulum, dari tujuan prinsip bukanlah sekedar pelengkap administrasi, teman-teman semuanya. Jadi besok kalau kalian menjadi seorang guru, ya itu cuma administrasi aja, jangan. Tapi benar-benar kita susun, kita bangun untuk kebutuhan mengajar, untuk menyukseskan apa dari pembelajaran IPS itu, ya. Dari pondasi teoritis, multidimensi, pedagogis, dan karakteristik lintas disiplin tadi terintegrasi. Kemudian ada tahap kedua, keputusan kurikulum itu seperti apa? Pendalaman pengalaman belajar, strategi, dan seleksi mandiri. Nanti akan ada yang namanya output, hasil belajar. Ya, hasil belajarnya bisa dinilai seperti apa? Contohnya, kalau umpamanya bisa menjadi asesmennya itu bisa digunakan untuk akhir semester ya. Itu berupa apa aja? Bisa berupa apa? Ujian, portofolio, project. Nah, itu. Kalau bisa, kalau IPS itu malah lebih banyak ke projectnya. Karena apa? Biar agar siswa yang kalian didik besok itu bisa mengaksikan portofolionya, juga bisa mengaksikan, gitu kan? Bukan sekedar menjawab pertanyaan, tapi mengaksikan. Bagaimana memprojekkan, bagaimana
mensolusikan, membuat portofolio dan lain sebagainya. Itu melatih siswa seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, yang jelas nanti kalau kalian sudah saya berikan tugas, pastinya akan tahu, ya. Ya, oke. Nah, ekosistem pembelajaran dasar membedah realita. Nah, ini di sini kajiannya itu adalah manusia kajiannya. Seperti tadi si Aulia, manusia dengan lingkungan. Jadi nanti berinteraksi dengan banyak, ya kan? Iya. Geografisnya di tempat manusia. Pusat kajiannya itu memang manusia. Ya, manusia hablul minallah, hablul minan nas. Ya, gitu ya. Oke. Nih menghidupkan konsep dalam realita. Jadi nanti ada interaksi, kebutuhan ekonomi dan peran sosial. Nah, itu nanti kita gabung untuk mendevelop yang namanya kurikulum, gitu ya. Budaya ragam, masalah sosial. Nah, ini masalah sosial tadi loh. Ini yang penting ini nanti. Apa yang biar siswa itu atau mahasiswa itu bisa memecahkan permasalahan secara apa, Mas? Sosial, keterampilan juga bisa, ya. Oke. Nah, ini ada beberapa teori atau dari teori ke tindakan, di mana sebuah konsep itu akan membedah fenomena historis atau spasialnya. Ruang kelas menjadi sebuah pembelajaran, kemudian realitanya itu adalah masyarakat. Dari teori, kemudian dari pembelajaran, sehingga nanti aksi nyatanya itu di masyarakat. Nah, disitulah kita akan membangun, gitu. Ya, oke. Menghadapi tantangan lapangan. Nah, ini calon guru kalian ya. Dulu pernah nggak kalian itu waktu SMP dibagikan LKS? Iya. Gurunya cuma ngasihkan tugas, Iya. kerjakan nomor Iya. sekian. Nah, kalian itu nanti sebagai agen of change. Perubahan, agen perubahan, di mana pembelajaran IPS itu ya tidak seperti ini, tidak textbook, tapi menjadi sebuah bagaimana itu bisa bermanfaat bagi siswa, mengajarkan siswa untuk bermasyarakat, ya kan? Iya. Nah, kemudian itu ada kecenderungan kembali di metode hafalan. Nah, menggeser fokus pada asesmen argumen dan realita sosial otentik. Nah, disitulah kita itu tidak hanya menghafal. Jangan sampai besok kalau kalian menjadi seorang guru, kalau siswanya tidak hafal, malah nilainya dikasih nilai jelek. Nah, jangan. Itu. Tapi kalau dalam berargumen, dalam berpendapat itu bagus, nah itu baru dikasih nilai bagus. Nah, itu. Ya. Project analisis kurikulum. Nah, di sini ada kajian literatur, pilihan objek, analisis 5 fokus, refleksi akhir. Nah, nanti pasti setelah kalian ini nanti sudah mempunyai konsep, pandangan, paradigma, konsep pembelajaran IPS itu seperti apa, nah, nanti akan kita aksikan. Gitu. Aksikan biar nanti kurikulum itu bisa kalian susun, gitu ya. Oke. Matrix. Nah, ini yang jelas analisis indikator-indikator yang memang menjadi sebuah tujuan dari IPS itu ya ini indikatornya. Menilai tujuan dari munculnya potensi aksi sosial. Siswa cuma untuk mengerjakan soal, nah itu yang tidak komprehensif. Tapi bagaimana siswa itu bisa terampil dalam berargumen, dalam beraksi nyata gitu, itu malah lebih bagus gitu ya. Pembelajaran kontekstual, memeriksa kesediaan asesmen, kemudian berfokus pada siswa difasilitasi dengan menafsirkan realita. Gitu ya. Oke. Nah, coba ini slide terakhir ya. Coba Anda bisa menyimpulkan enggak bagaimana pembelajaran IPS itu sesungguhnya gitu? Saya Pak. Ya, Adit. Ya Pak, menurut saya pembelajaran IPS itu tidak sekedar kita mempelajari secara teori saja Pak, tapi kita harus mempraktikannya dan apa yang kita pelajari harus berdasarkan kontekstual Pak. Wah, bagus, tepuk tangan.
Ada lagi? Aryo, ya Aryo, yuk. Baik, kalau saya sedikit menambahkan saja apa yang disampaikan Mas tadi, bahwa yang namanya pembelajaran IPS itu pada akhirnya bukan hanya sekedar secara teoritis, tetapi bagaimana pembelajaran IPS itu mampu menjawab berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat, baik itu dari soal misalnya ada banjir, kemudian ada pelemahan nilai tukar rupiah, itu kan kalau dilihat dari satu sisi kan tidak bisa, makanya IPS disitulah yang harusnya hadir untuk bagaimana menyelesaikan itu secara terintegrasi. Tepuk tangan. Oke, ya yang pasti itu dalam pembelajaran itu adalah pembelajaran tentang masyarakat. Ya tadi masyarakat, memang masyarakat yang kita pelajari, di mana demi kemampuan peserta didik berperan secara sadar dalam masyarakat. Bagaimana bertindak siswa itu untuk berkarakter yang baik, gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin sedikit berevaluasi melalui kuisis atau Kahoot ya. Coba siapkan handphonenya. Nah, ya oke, silakan bisa masuk. Yuk, kita mulai. Yuk, Anda bisa menjawab dengan warna ya. Oh, 8 orang yang menjawab. Harusnya masalah sosial. Nggak apa-apa. Ini ARY siapa? Saya. Oh ya. Oke, yuk. Siapa ini? Asa. Ya, sekarang salah atau benar. Nanti kita jelaskan pada saat pertemuan berikutnya. Oke? Ya. Yang jawab. Siapa yang salah? Saya gitu dong. Asa lagi. Yuk. Sekarang soal nomor 7. Sit. Tenggelam. Yuk, 9. Kurang 2 lagi. Arya lagi. ARY. Ya, terakhir. Hijau 1. Wih, tepuk tangan. Ya. Ya, baik. Ini sebagai contoh saja ya, kawan-kawan semuanya, bahwa kita itu banyak sekali teknologi-teknologi untuk mengevaluasi. Nah, ini salah satu contoh model assessment. Nah, nanti silahkan kalau kita akhirnya nanti di mata kuliah ini itu membuat sebuah kurikulum, ya nanti ya berbasis teknologi juga gitu ya. Gitu. Oke. Nah, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita cukupkan, dan nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan ketiga besok tentang ya, tentang bab kajian landasan pembuatan pengembangan kurikulum pendidikan IPS ya. Nanti untuk hari ini ya yang jelas tugasnya nanti di akhir semester, di akhir UAS itu nanti membuat sebuah kurikulum mikro. Makanya dari itu silahkan konsep-konsep ini itu dipahami, benar-benar dipahami untuk membuat sebuah konsep kurikulum itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Sudah jelas semuanya? Baik, kalau sudah jelas semuanya, untuk perkuliahan pada hari ini kita akhiri. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Ya. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.